Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angelina Andriananda. Di sini saya akan melanjutkan pembelajaran mengenai materi fisika semester 1 bab 1, yaitu pengukuran dalam kerja ilmiah. Nah, di video sebelumnya kita kan udah mempelajari mengenai apa itu besaran dan satuan, lalu satuan internasional, lalu jenis-jenis besaran. Nah, pada masih ingat gak sih besaran itu terbagi menjadi berapa? Besaran itu terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan satuannya dan berdasarkan nilai dan arahnya. Nah, berdasarkan satuannya terbagi lagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang masih ingat? Berdasarkan satuannya, besaran yaitu menjadi dua lagi, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ini adalah dasar dari semua pengukuran. Lalu besaran satuan yang kedua adalah besaran turunan. Selanjutnya, berdasarkan nilai dan arahnya itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu besaran skala dan besaran vektor. Sehabis itu, kita juga sudah mempelajari mengenai dimensi dalam suatu besaran fisika. Nah, dimensi itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu dimensi besaran pokok dan dimensi besaran turunan. Kita juga sudah mempelajari mengenai pengukuran. Pengukuran juga terbagi menjadi dua, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Dan dalam pengukuran, kita juga sudah mempelajari mengenai akurasi dan presisi. Setelah itu, yang terakhir, kemarin kita sudah mempelajari kesalahan-kesalahan dalam pengukuran, yaitu kesalahan umum, kesalahan acak, dan kesalahan sistematis. Nah, pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu mengenai notasi ilmiah dan angka penting. Sebelum melanjutkan materi paling dalam, kita juga harus mengetahui nih, apa sih angka penting dan notasi ilmiah? Di sini saya akan menjelaskan mengenai angka penting terlebih dahulu. Angka penting yaitu angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka eksak dan satu angka taksiran. Nah, pasti kalian pada asing kan dengan apa itu angka eksak dan angka taksiran. Di sini aku bakalan jelasin juga angka eksak dan angka taksiran. Angka eksak yaitu angka yang terbaca pada skala alat ukur, sedangkan angka taksiran yaitu angka yang diragukan oleh pengukur sesuai dengan alat ukurnya. Lalu, selanjutnya setelah mengenai angka penting, kita juga harus tahu apa sih notasi ilmiah. Notasi ilmiah yaitu cara untuk mempermudah penulisan suatu nilai yang terlalu besar atau terlalu kecil. Untuk menulis suatu nilai dalam notasi ilmiah dapat dengan rumus A kali 10 pangkat N. A di sini adalah bilangan penting, lalu N adalah eksponen atau bilangan bulat. Rumus ini dapat dinyatakan dengan A lebih dari 1 dan A kurang dari 10. Selanjutnya, terdapat aturan-aturan angka penting. Nah, aturan ini sebenarnya ada 5, teman-teman. Tetapi dapat diringkas juga menjadi 2 aturan. Nah, pada video kali ini aku bakalan jelasin hanya 2 aturan saja. Untuk 5 aturan, kalian bisa lihat di website-website lain. Ada 2 aturan angka penting, yaitu yang pertama adalah angka desimal. Angka desimal dapat dihitung semua angka hasil pengukuran dimulai dari angka pertama yang bukan 0 sampai angka terakhir. Nah, di sini contohnya adalah 0,003652. Nah, kita dapat hitung angka pertama yang bukan 0, berarti dari 3. Lalu selanjutnya 6, 5, 2. Jadi, angka penting tersebut ada 4. Yang kedua, angka bukan desimal. Jika angka terakhirnya bukan 0, maka semua angka tersebut angka penting. Contohnya 205. Angka 205 ini kan 0 di antara angka bukan 0 kan teman-teman. Jadi 0 tersebut dihitung sebagai angka penting juga.
maka semua angkanya merupakan angka penting, yaitu 3 angka penting. Lalu, gimana kalau angka terakhirnya 0? Maka, tidak bisa ditentukan berapa jumlah angka pentingnya. Contohnya di sini adalah 532.000. Nah, di sini kan yang bukan 0 cuma 5, 3, 2. Dan 0-nya itu ada 3. Tetapi, karena 0 di situ adalah angka terakhir, maka tidak bisa ditentukan berapa jumlah angkanya. Kecuali jika angka 0-nya ada kejelasan dari pengukur. Contohnya, 532.000 di sini, 0-nya itu digaris bawahi. Maka, yang merupakan angka penting adalah 5, 3, 2, dan 0 pertama. Jadi, angka pentingnya adalah 4. Ada 4. Selanjutnya, kita akan membahas operasi hitung pada angka penting. Nah, operasi hitung pada angka penting terbagi menjadi 3, yaitu aturan pembulatan, penjumlahan dan pengurangan, serta perkalian dan pembagian. Pertama, aturan pembulatan. Jika angka yang dibulatkan lebih kecil dari 5, maka angka yang di sebelah kiri tetap. Tetapi, jika angka yang dibulatkan sama dengan 5 atau lebih besar dari 5, maka angka di sebelah kiri ditambahkan 1. Nah, contoh dari poin pertama ini bisa dari 0,26. Nah, 6 ini kan lebih, jadi contoh dari poin pertama yaitu bisa contoh dari poin pertama kita dapat ambil dari nilai 0,23. Nah, angka terakhirnya itu kan adalah 3. Sedangkan 3 merupakan angka lebih kecil dari 5. Jadi, angka tersebut dibulatkan menjadi 0,2. Sedangkan contoh untuk poin kedua, itu kita dapat ambil dari nilai 0,76. Nah, 6 di sini kan angka terakhir. Lalu 6 itu merupakan angka lebih dari 5. Jadi, 6 tersebut kita bisa hilangkan dan 7 tersebut kita dapat naikkan menjadi 8. Jadi, hasilnya adalah 0,8. Nah, operasi hitung pada angka penting yang kedua merupakan penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan ini terbagi menjadi 2, yaitu angka desimal dan angka bukan desimal. Angka desimal hasil dinyatakan dalam jumlah angka di belakang koma yang paling sedikit. Sedangkan angka bukan desimal hasilnya hanya boleh mengandung satu angka taksiran yang dimana angka taksirannya terletaknya berada di belakang. Lalu yang terakhir adalah perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian terbagi lagi menjadi 2, yaitu beberapa angka penting dan antara bilangan penting. Di sini saya akan jelaskan beberapa angka penting terlebih dahulu. Jumlah angka penting pada hasilnya mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Sedangkan antara bilangan penting yaitu hasil pengukuran dan bilangan eksak yaitu yang menyatakan banyaknya objek yang diukur dan angka yang didefinisikan. Jumlah angka penting pada hasil pengukuran jumlah angka penting pada bilangan pentingnya. Nah, segitu saja penjelasan saya mengenai video kedua mengenai pengukuran dalam kerja ilmiah, yaitu notasi ilmiah dan angka penting. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian ya. Jika saya ada kesalahan kata dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.